Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video yang berjudul pendekatan klasik untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi politik. Video ini disusun oleh kelompok 1 yang beranggotakan Ica Safitri, Muhammad Khairul Razik, Dia Putri Safira, dan Evita Mawar Arum. Yang pertama yaitu ekonomi politik dan tradisi klasik. Para pemikir ekonomi klasik di abad 17 dan 19 adalah yang pertama kalinya menggunakan istilah ekonomi politik. Kalau kita menggunakan definisi yang lebih ketat, maka periode klasik dalam ekonomi politik dimulai sejak terbitnya buku Wealth of Nation karya Adam Smith tahun 1776 sampai terbitnya buku Principles of Political Economy karya John S. Mill tahun 1848. Namun jika kita menggunakan periodisasi yang lebih longgar, maka dapat dikatakan bahwa era klasik dari ekonomi politik dimulai dari munculnya pemikiran-pemikiran dari kaum fisiokrat di pertengahan abad 17 sampai tahun kematian Karl Marx 1883, di mana Karl Marx memang dipandang sebagai pemikir ekonomi politik penting yang terlahir. Karl Marx sendiri diyakini sebagai orang pertama yang menggunakan istilah ekonomi politik klasik. Di sini kami membagi uraian tentang aliran klasik menjadi dua bagian, yaitu pertama argumen tentang pasar yang mengatur dirinya sendiri, membahas tentang sifat dan sistem pasar dan hubungan antar pasar dengan negara. Yang kedua mengenai nilai dan distribusi, membahas tentang produksi dan penggunaan surplus ekonomi. Pendekatan klasik dalam ekonomi politik merupakan sebuah kerangka yang berisi tema-tema utama dari ekonomi politik yang disusun secara unik. Para pemikir ekonomi politik dari era klasik mengajukan dan menguraikan secara rinci dua ide utama, yaitu bahwa ilmu ekonomi dapat dipandang sebagai berdiri sendiri dan bahwa bidang ekonomi adalah bidang yang lebih penting daripada yang lain. Dalam pendekatan klasik, istilah ekonomi politik merujuk pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang terdiri dari beberapa pelaku pribadi yang independen. Selama era klasik, dari ilmu ekonomi politik ada beberapa istilah yang berbeda maknanya, namun masih terkait satu sama lain yang digunakan untuk menyebut sistem pemenuhan kebutuhan, yaitu masyarakat sipil, ekonomi pasar, masyarakat borjuis, kapitalisme, dan masih banyak lagi. Semua istilah ini sama-sama merujuk pada pola masyarakat di mana sistem ekonominya menjadi lebih menonjol daripada sistem politiknya. Ketika masyarakat menjadi makin besar atau kuat, maka sistem ekonomi ini akan menggeser dan menggantikan sistem politik. Biarpun pada awalnya sistem ekonomi ini tumbuh di bawah naungan sistem politik, sistem ekonomi ini menjadi prinsip pengatur dalam masyarakat di mana masyarakat ini bersifat non-politik. Maka ide bahwa masyarakat adalah sebuah sistem politik pun mendapat sebuah tantangan tersendiri. B. Masyarakat sipil. Dalam masyarakat di mana produksi barang kebutuhan sehari-hari terjadi dalam sebuah kelompok dan dilakukan berdasarkan pola pembagian kerja, maka kegiatan produksi itu akan tunduk pada tujuan-tujuan dan hubungan yang ada dalam kelompok tersebut. Ketika perekonomian dulunya masih dilakukan dalam lingkup industri yang tidak bersifat ekonomis, maka individu yang melakukan kegiatan ekonomi demi mencapai tujuan yang berasal dari industri non-ekonomi tersebut. Namun ketika kemudian bidang ekonomi dilepaskan dari bidang non-ekonomi dan mulai berdiri sendiri, maka individu pun melakukan kegiatan produksi semata demi tujuan ekonomi sendiri, yaitu motivasi yang disebut sebagai mencari keuntungan sendiri atau self-seeding. Jelas motivasi semacam ini bisa menjadi motivasi yang paling utama bagi orang-orang yang sudah tidak terkait oleh hubungan apapun kecuali hubungan kontrak. Dalam kondisi ini, individu hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka memandang diri mereka sebagai individu yang terpisah dari individu lain.
bersifat independen dan otonom atau bisa membuat keputusannya sendiri. Istilah masyarakat sipil merujuk bukan hanya pada sebuah sistem pemenuhan kebutuhan pribadi yang tidak lagi diatur oleh institusi keluarga ataupun institusi negara, melainkan juga merujuk pada sebuah sistem yang dipacu oleh kepentingan pribadi. C. Pasar yang mengatur dirinya sendiri. Pasar adalah mekanisme yang pasif karena tidak mempengaruhi properti apa atau mana yang akan dipertukarkan dan kebutuhan yang akan hendak dipuaskan lewat pertukaran properti itu. Setiap orang bekerja sendiri dengan membeli dan menjual sekaligus bekerja demi kelancaran pekerjaan orang lainnya. Jika sirkulasi ini berjalan lancar, maka penjualan komoditas akan menimbulkan terjadinya pembelian terhadap komoditas lain. Akan tetapi, pada saat yang sama, tidak ada jaminan bahwa sebuah komoditas tertentu pasti akan dibeli. Dengan cara itu, seorang penjual yang tidak berhasil menemukan pembeli akan mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian terhadap komoditas lain yang dapat memenuhi kebutuhannya. Hal yang sama juga berlaku bagi buruh. Tidak ada jaminan bahwa seorang pekerja atau sekelompok pekerja pasti bisa menemukan pekerjaan. Belum tentu ada orang yang mau membeli jenis tenaga kerja yang mereka tawarkan. Kalaupun kebetulan jenis tenaga kerja yang bisa ditawarkan, para pekerja ini tidak laku di pasar. Maka para pekerja ini tidak akan mendapatkan upah sehingga tidak bisa membeli barang-barang untuk mereka konsumsi. Karena tidak ada kemungkinan lain untuk mencari pendapatan kecuali lewat pasar, maka penderitaan menjadi sebuah hal yang tidak terhindarkan. Tapi, para pemikir ekonomi klasik tidak menganggap bahwa komoditas yang tidak laku adalah bukti dari kelemahan pasar. Karena justru kalau tidak ada penderitaan yang disebabkan oleh komoditas yang tidak laku itu, maka tidak akan ada insentif bagi para pelaku pasar untuk mengubah keterampilan dan sarana produksi mereka sesuai dengan kebutuhan orang. Yang dikatakan pemikir ekonomi klasik adalah bahwa penderitaan yang ditimbulkan pasar adalah penderitaan per individu saja. Maksudnya, pendapatan dan kesejahteraan dari seorang penjual tertentu bisa saja menurun karena pasar. Tapi pendapatan dan kesejahteraan dari semua penjual sebagai satu kesatuan tidak mungkin bisa mengalami kerugian. Selain itu, para pemikir ekonomi klasik juga menyatakan bahwa kesulitan yang dialami seorang penjual akan bersifat sementara. Karena kesulitan itu akan berakhir ketika si penjual itu menyesuaikan keterampilannya dan kapitalnya sehingga bisa menghasilkan barang lain yang disukai pasar. David Ricardo merupakan salah satu seorang pemikir terkemuka dalam ilmu ekonomi politik klasik, memaparkan pandangan tersebut secara ringkas sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memproduksi selalu dengan tujuan, agar ia bisa menjual dan mengonsumsi, dan begitu juga orang yang menjual selalu dengan tujuan, agar bisa membeli komoditas lain, yang bisa berguna secara langsung baginya atau bisa berguna bagi kegiatan produksinya di masa depan. Yang kedua, ketika seseorang melakukan produksi, maka sekaligus menjadi konsumen bagi barangnya sendiri atau dapat menjadi pembeli dan konsumen dari barang orang lain. Bisa jadi dia tidak tahu apa komoditas yang paling menguntungkan untuk ia produksi, tapi ketidaktahuan itu tidak mungkin berlangsung lama, sehingga ia pasti akan selalu bisa mencapai tujuannya, yaitu memiliki barang-barang lain. Karenanya dapat disimpulkan bahwa orang tidak mungkin akan memproduksi sebuah komoditas yang tidak diinginkan orang lain. Argumen David Ricardo tersebut menjabarkan sebuah ide penting dalam ilmu ekonomi politik, yaitu bahwa individu bisa jadi gagal untuk menemukan orang yang mau membeli barang mereka, tapi pasar secara keseluruhan tidak pernah gagal, seperti yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bisa jadi ada salah satu komoditas tertentu yang diproduksi dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga pasar menjadi jenuh dan produsen dari barang itu tidak berhasil mendapatkan kembali kapital yang sudah ia keluarkan untuk memproduksi barang-barang itu. Maka,
ide tentang kegagalan pasar memiliki makna yang jauh berbeda dari kegagalan individu dalam pasar. Kegagalan pasar di sini dipahami sebagai situasi di mana barang-barang yang dibutuhkan banyak orang sudah tersedia akan tetapi tidak bisa dibeli atau dijual. Karena mekanisme pasar yang mensirkulasikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan barang-barang itu tidak berjalan. Maka, ide tentang kegagalan pasar memiliki makna yang jauh berbeda dari kegagalan individu dalam pasar. Kegagalan pasar di sini dipahami sebagai situasi yang dimana barang-barang yang dibutuhkan banyak orang sudah tersedia, tapi tidak bisa dibeli atau dijual, karena mekanisme pasar yang mensirkulasikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan barang-barang itu tidak berjalan. Yang kedua, maka inti dari argumen klasik ini yaitu sebuah asumsi bahwa penjual tidak punya alasan yang masuk akal untuk menahan uangnya, melainkan penjual yang masuk akal akan berusaha membeli barang dengan uang hasil penjualannya. Setelah membeli barang dengan uang hasil penjualan itu, para penjual sebagai kelompok bisa mendapatkan pembeli untuk barang mereka itu, dan bisa mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dengan jumlah dan nilai barang yang bisa mereka jual. D. Kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Selanjutnya, argumen tersebut membawa implikasi penting terhadap hubungan antara pelaku public agent, atau negara dengan sistem hubungan pribadi, perekonomian. Implikasi-implikasi ini dipaparkan sebagai berikut. Konsep Adam Smith tentang hubungan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik yang sekarang menjadi salah satu standar dalam ilmu ekonomi, didasarkan pada argumen bahwa pasar, kalau diberi kesempatan, akan mampu meregulasi dirinya sendiri. Adam Smith mengembangkan argumennya ini sebagai bagian dari kritiknya terhadap kebijakan pembatasan terhadap impor dari luar negeri untuk barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. Menurut Smith, monopoli terhadap pasar dalam negeri yang didapatkan dengan cara membatasi impor terhadap barang-barang dapat memacu industri dalam negeri dan kemudian memperbesar porsi dari tenaga kerja dan kapital yang dikerahkan untuk industri itu. Titik tumpu dari argumen Smith yaitu asumsi bahwa kekayaan masyarakat, social stock, selalu bermanfaat secara penuh dan bahwa masalah kegagalan pasar yang sudah disebutkan dalam bagian sebelumnya tadi tidak terjadi, sehingga diasumsikan bahwa kapital masyarakat termanfaatkan secara sepenuhnya. Maka dampak dari kebijakan yang membatasi perdagangan, dalam hal ini impor dari luar negeri untuk barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri, akan menjadi terbatas pada industri-industri, di mana kapital masyarakat itu diinvestasikan, sehingga distribusi kapital menjadi tidak merata karena pemilik modal akan berebut untuk menanamkan investasinya ke industri yang dilindungi itu. Komposisi dari investasi yaitu distribusinya ke dalam berbagai industri memiliki dua masalah yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kemampuan dari kapital itu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, profitabilitas dari kapital itu. Smith menyajikan ide ini secara ringkas sebagai berikut. Regulasi terhadap perdagangan tidak bisa meningkatkan kuantitas dari kegiatan industri dalam sebuah masyarakat secara melebihi kemampuan dari kapital dalam masyarakat itu sendiri. Regulasi itu hanya bisa mengarahkan sebagian dari industri itu ke arah lain dan belum tentu arah yang lain ini bisa lebih menguntungkan bagi masyarakat daripada arah yang akan dituju oleh industri itu, seandainya tidak ada regulasi. Karena keputusan tentang kemana tenaga kerja dan kapital yang akan ditanamkan diserahkan sepenuhnya kepada individu. Dalam hal ini, pemilik kapital, maka laba akan sangat menentukan perkembangan dari industri. Pemilik modal merupakan pelaku pasar, tapi dia itu sendiri bukanlah faktor yang mengarahkan keseluruhan dari perekonomian. Bahkan tidak ada satu individu atau kelompok individu pun yang bisa bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan ekonomi. Keinginan individu untuk mendapatkan laba akan membuat kapital digunakan dengan cara-cara yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Dengan cara itu, dapat dijamin bahwa pendapatan individu dan industri akan berkembang dengan secepat mungkin. Maka,
Pendekatan ekonomi politik klasik dalam kaitannya dengan hubungan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan publik dapat diringkas sebagai berikut. Ketika pasar berjalan secara normal, tanpa ada regulasi dari luar, maka pasar akan menjamin bahwa kapital masyarakat akan termanfaatkan dengan sepenuhnya. Sebuah masyarakat memiliki kapital dan tenaga kerja dalam jumlah tertentu, di mana besarnya porsi kapital dan tenaga kerja yang diberikan terhadap berbagai industri yang ada dalam masyarakat akan tergantung pada profitabilitas. Karena profitabilitas mengukur kontribusi dari tiap-tiap industri terhadap pendapatan masyarakat dan pertumbuhan dari kekayaan masyarakat. Satu-satunya cara untuk menjamin bahwa pertimbangan laba bisa benar-benar mengarahkan investasi kapital adalah dengan cara menyerahkan keputusan investasi itu kepada individu-individu dalam kapasitas pribadi, di mana individu-individu ini akan membuat keputusan investasi berdasarkan kepentingan dirinya masing-masing. Cara ini berjalan karena cara terbaik untuk mencapai kepentingan pribadi adalah dengan mengejar laba. Karena mencari laba adalah sebuah motivasi yang bersifat pribadi dan bukan motivasi publik, maka pendekatan klasik menentang adanya regulasi dari kewenangan publik terhadap keputusan investasi bagi ekonomi politik klasik. Negara dan rakyat. Menurut Adam Smith, pemegang kedaulatan atau negara memiliki 3 tugas yang harus dijalankan, yaitu antara lain: 1. Tugas untuk melindungi masyarakat dari kekerasan atau penyerbuan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. 2. Tugas untuk melindungi dan sedapat mungkin semua anggota dari masyarakat dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota lainnya dalam masyarakat yang sama, atau tugas untuk mengadakan administrasi keadilan yang dapat bekerja secara teliti. Yang ketiga, tugas untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan mendirikan lembaga-lembaga publik tertentu, di mana individu atau kelompok individu yang tidak banyak jumlahnya tidak akan mungkin tertarik untuk membangun atau mendirikannya, karena laba yang didapatkan dari pembangunan atau pendirian fasilitas umum dan lembaga publik tidak akan dapat diambil oleh satu individu atau sekelompok kecil individu saja, tapi dapat menguntungkan bagi sebuah masyarakat yang besar. Kita bayangkan jika sebuah negara yang hanya semata-mata mengurusi masalah pertahanan nasional, administrasi keadilan, fasilitas umum, dan pendidikan saja. Kalau menggunakan definisi keadilan dalam artian sempit, dan kalau diasumsikan bahwa definisi keadilan itu dapat diterima secara luas, maka keputusan politik akan terbatas hanya pada sejumlah kecil masalah. Negara seperti ini akan disibukkan dengan pendanaan dan pengelolaan terhadap angkatan bersenjata, beberapa sekolah, pengadilan, dan administrasi perhubungan. Negara pun tidak akan membuat keputusan tentang bagaimana gaya hidup individu yang mendukung ketertiban dalam masyarakat. Tidak akan memikirkan tentang penilaian anggota masyarakat tentang kepentingan publik, tidak akan bertanggung jawab untuk memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang kegiatan pribadinya gagal memberikan penghidupan yang layak bagi mereka. Tapi, para pemikir ekonomi klasik, termasuk Adam Smith, langsung kemudian membantah bahwa ada sebuah kepentingan publik tertentu yang tidak dapat dipandang sebagai sekumpulan atau kepentingan pribadi dari beberapa individu. Dalam pandangan Smith, kepentingan publik yang lepas dari kepentingan pribadi ini adalah kepentingan yang terkait dengan besaran dan pertumbuhan dari produk nasional. Jelas bahwa produk dari sebuah bisnis pribadi yang berukuran besar dan terus bertumbuh akan menguntungkan individu-individu maupun negara. Untuk poin F adalah nilai dan distribusi. Pembagian dan pertukaran kerja. Yang pertama, hubungan pembagian kerja dan pertukaran teori klasik. Pembagian kerja memiliki hubungan yang sangat erat dengan pertukaran. Ketika tidak ada pasar yang menampung semua produk, maka tidak ada gunanya bagi seorang individu untuk melakukan spesialisasi dalam berkegiatan. Untuk yang kedua adalah hubungan pembagian kerja dan harga, teori Smith, Ricardo, dan Marx.
Terdapat hubungan langsung antara pembagian kerja dengan harga. Sebuah harga akan ditentukan oleh besarnya tenaga kerja sosial yang digunakan untuk memproduksi suatu komoditas. Kegiatan produksi dari barang-barang yang dihasilkan dalam sebuah masyarakat dipandang sebagai deretan proses kerja. Pendekatan klasik memandang tenaga kerja sebagai satu himpunan tersendiri yang dibagi ke berbagai macam tugas dan disatukan oleh hubungan pekerjaan. Yang ketiga adalah harga produksi teori klasik. Sebuah harga yang konsisten dengan posisi dari komoditas tertentu dalam sistem produksi. Harga memungkinkan sebuah komoditas menjadi input dan output. Harga dalam suatu komoditas akan sama dengan jumlah biaya produksi dengan surplus yang diterima produsen sebagai laba. Yang keempat ialah syarat penentuan harga. Harga harus memadai untuk menutup biaya produksi. Harga harus selaras dengan harga barang lain yang menggunakan barang itu sebagai inputnya. Yang selanjutnya adalah distribusi pendapatan. Yang pertama, asumsi klasik. Level upah akan tergantung pada spesifikasi dari himpunan kebutuhan substitusi atau upah merupakan komponen dari biaya produksi. Menurut asumsi ini, besarnya surplus akan bergantung pada bagaimana teknologi yang digunakan karena teknologi dapat menentukan berapa tingkat produktivitas dari tenaga kerja dan bergantung pada besarnya kebutuhan substitusi pekerja. Untuk yang kedua adalah klasik abad 80-90. Apabila suatu upah dipandang sebagai variabel, sesuatu yang bisa berubah, naik dan turun dan bukan merupakan besaran yang tetap, maka bahwa terdapat faktor yang tidak dapat ditentukan di pasar. Variabilitas upah berarti variabilitas surplus yang berarti variabilitas laba dari sebuah struktur produksi tertentu. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan. Karena adanya unsur variabilitas dan ketidakpastian ini, maka distribusi pendapatan dapat dipandang sebagai hasil dari pertarungan antara beberapa pihak yang bersaing untuk mendapatkan distribusi pendapatan itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.